Masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Seperti janji saya tadi di awal, kita hari ini ada komunitas yang hadir di studio. Terima kasih buat teman-teman dari Kina Art Studio. Tepuk tangan semua di sini. Nah, boleh dikenalin dong, ini ada Mbak Krisna, boleh dikenalin siapa-siapa saja di sini dan apa sih sebenarnya komunitas Kina Art ini? Ya, nama saya Krisna, ini Vera, dan ini Marcella. Mereka adalah tim kreatif daripada Kina Art Studio. Oke, nah Kina Art Studio ini komunitas yang banyak bergerak dalam bidang seni. Apa aja yang ada di Kina Art Studio? Di Kina Art Studio tempat pembelajaran untuk kerajinan seni. Ya, ada terutama pembuatan poteri, ada tufting, ada makram, dan yang terakhir yang kita akan kenalkan itu adalah resin art. Oke, apa sih sebenarnya resin art? Resin art itu sendiri adalah pembuatan suatu karya seni dengan menggunakan resin cair, sehingga mempunyai efek-efek seperti 3 dimensi dan mengkilat. Oke, dan lagi ini bahan kimia ya, gitu ya? Ya. Oke. Makanya ada ini ya, masker ya, harus pakai masker ya. Nah, ini juga nantinya akan diajari juga bagaimana membuat resin art ini. Kalau misalnya bisa dilihat di Zoom, ini banyak sekali seni-seni yang bisa dipadu-padankan dengan barang sehari-hari. Iya, betul, gitu ya. Kak Reza. Oke. Nah, Okta boleh silakan sambil dicoba. Ini nanti ini apa aja berarti alat-alatnya yang ini kita karena ini senyawa kimia, tetap kita perlu safety gear yang mumpuni, terutama sarung tangan dan masker. Oke. Ya. tangannya ya. Ya. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Krisna deh kalau gitu, karena nanti Mbak Vera sama Kak Marcella juga akan membantu Okta bagaimana membuat resin art ini. Sebenarnya resin art ini udah berapa lama sih ada di Indonesia dan saat itu seperti apa perkenalannya? Ya, resin art ini sebenarnya masih baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, jadi kita masih juga mengenalkan bentuk-bentuk dasar dan pengetahuan tentang resin art sendiri. Oke. Dan ini resin art senyawa kimia, jadi bukan dari getah organik lagi sekarang. Jadi zaman modern sekarang dengan senyawa kimia atau polimerisasi, seperti itu. Oke, jadi yang pasti ini harus menggunakan alat-alat yang aman, masker, pakai sarung tangan juga untuk safety membuat seni resin art sendiri. Nah, Mbak Krisna, kalau misalnya bisa dilihat, ini sebenarnya bahan-bahannya ini bisa diperoleh dengan mudah nggak sih buat orang-orang yang mungkin ingin melakukan hal ini di rumah? Bisa nggak di rumah? Karena ini juga baru ya di Indonesia gitu. Ya, sangat bisa. Ini banyak dijual secara online juga untuk resin cair. Yang hari ini kita pakai adalah epoxy resin. Oke. Ya. Oh, ada jenis-jenisnya? Ya, ada jenisnya epoxy resin dan juga yang kedua untuk UV resin. Yang UV resin yang kita pakai memang untuk yang pernak-pernik kecil atau aksesoris. Contohnya yang kayak gimana ya, seperti ini. Nah, medianya apa aja sih Mbak? Kalau misalnya bisa dilihat ini kan ada talenan, terus juga ada dari bahan kayu begitu ya. Terus ada bahan case handphone, gelas dan sebagainya, semuanya bisa atau memang ada media-media khusus? Ya, ada media-media yang kompatibel dengan resin, seperti kayu, kanvas, ya itu bisa, seperti itu. Jadi beberapa contoh ini seperti talenan, ada tray, ya ada casing handphone juga bisa. Tapi ini nggak bisa dipakai lah ya. Buat pajangan ya kali. Ini indah banget sambil motong timun gitu kan. Cantik banget, sayang banget kalau buat ini tatakan. Nah, boleh Okta sambil dicoba, ini apa bisa dikasih tahu langkah-langkahnya? Jadi ini epoxy resin, kita menggunakan 2 bahan, ini resinnya dan hardenernya. Ini yang membuat 2 ini komponennya, kalau yang untuk epoxy resin ini dengan perbandingan 1 dan 2. Jadi ini misalnya 50, ini 100. Seperti itu. Jadi harus dicampur, dan pencampurannya lebih kurang 3 menit, kita aduk sampai dia tercampur dengan baik. Oke, nah ini Kak Vera boleh sambil dijelasin juga kenapa sih tertarik ikut di Kina Art Studio, terus juga resin art sendiri. Apa yang membuat Kak Vera tertarik? Terutama sih karena ini kan lucu ya, lucu banget, dan kita tuh bisa kreasi dan main dengan warna. Jadi bisa ya bebas bikin banyak macam sesuai apa yang kita imajinasi ya. Oke. Nah, ini pertama dituangkan dulu. Yang di hardenernya. Iya, jadi nanti semuanya dituangkan dulu hardenernya. Oh, saya pikir langsung ke talenannya, enggak ya? Enggak, diaduk dulu. Karena itu harus dicampur. Oh, ini airnya tuh kental gitu ya, resin itu. Dan ini nggak boleh dipegang dengan tangan terbuka begitu ya Mbak Krisna? Atau sebenarnya lebih baiknya? bisa cuman ya lengket. Lengket. Oke. Kayak lem gitu berarti ya? Langsung dicampur aja berarti. Iya. Ini yang ini epoxy resin. Okta udah ke gambar kah? Kira-kira nanti ingin membuat apa? Oh, belum dong, so pasti.
Saya pikir Nanti udah. aja tiba-tiba abstrak jadi aja Oh gitu gitu ya. kan. Oke, nah kalau untuk membuat seni resin art ini berapa lama sih? Terutama untuk di media talentan sendiri. Untuk media talenan karena ini kan ada beberapa proses. Jadi mungkin sekitar ini kita bisa bicara 15 menit bisa. Oke. Tapi untuk curingnya sendiri hard cure lebih kurang 45 menit. Oke. Dan untuk bisa dipakai sekitar 24 sampai 40 jam. Wah, lama juga ya. Ya. Kirain dipakein heat gun gitu udah jadi. Belum ya. Oh, Untuk belum. hard cure-nya di 40 menit sudah hard cure ya. Jadi ada prosesnya ini dan cair nanti kita aduk dalam 15 menit dia akan menjadi gel time, ada gel time 45 menit baru hard cure. Oke. Nah ini nanti prosesnya setelah diaduk diberikan pewarna? Ya. Kak Vera ya? Ya, kita Nah. akan bagi ke beberapa warna. Sebelum itu kita sudah pikir apa yang kita mau buat. Oh, tahu. Ya warna apa. Membuat abstrak kayaknya. Oh, Ini ada Jadi beberapa kreatif warna sendiri sih. ya. Oke. Oke. Nah kalau misalnya bisa dilihat hasil-hasil karyanya ini adalah misalnya kayak di Thailand ini gambar suasana pantai, ada pasirnya, Iya. terus ini cantik sekali. Ya. Jadi ide itu bisa muncul ketika langsung atau memang sebelumnya harus sudah kita konsepin dulu kita mau buat apa gitu nggak sih? Bebas. Oke. Jadi di sini namanya seni kan tidak terbatas. Jadi bebas saja mau dikonsepin boleh atau kita mau tuang-tuang nanti jadinya abstrak juga tidak apa-apa. Tidak ada yang jelek di dunia seni. Oke, kalau di studio tuh biasanya apa yang bisa dibuat gitu? Apakah orang boleh milih misalnya saya mau bikinnya di misalnya case handphone atau mau bikinnya di talenan gitu? Iya ya, bisa memilih mau bikin apapun bisa. Oke. Ya ini pun ada sisir-sisiran kecil juga bisa. Nah kalau Kak Vera tadi juga mengatakan bahwa ingin menuangkan segala sesuatunya lewat seni resin art ya. Kalau Kak Marcella, apa yang sebenarnya tertarik bergabung sama membuat resin art di sini? Apakah ini salah satu cara untuk stress release juga atau seperti apa? Karena banyaknya possibilities kali ya. Karena ya tuang-tuang kita tuh ujung-ujungnya tuh nggak tahu hasilnya bakalan kayak gimana. Oh, Jadi akan selalu nemuin hal yang Baru? Iya, yang baru gitu kayak. aku nggak tahu hasilnya. Bisa Beda kita mau gitu. buat gunung, kan udah tahu warna hijau itu bisa berubah juga tiba-tiba. Iya, terutama yang molding kayak gini. Karena kan ini pakai cetakan ya. Jadi waktu kita tuang-tuang dia akan bergeser terus. Oh, kayak ini mengikuti ya? bentuknya. Iya. Jadi kayak gradasi gitu. Oke, Ya. oke. Oke. Nah, apakah resin ini buka kelas gitu Mbak Krisna? Karena memang ini juga kan khusus dan apalagi saya melihat angka harga di situ. Saya apakah ada kelasnya atau ini juga bisa dilatih di rumah gitu? Oh bisa, jadi ini memang ada kelasnya. Kita memang buka kelas untuk pembuatan resin art di Kina Art Studio. Jadi mau buat cukup, talenan, mau boleh. buat tray, atau ini bisa. Oke, nah tadi kan Jadi dia udah expose sintetisnya sudah dimasukkan, dicampur, terus proses aduknya itu sampai benar-benar tercampur begitu? Iya, Vera? harus benar-benar tercampur lebih kurang 3 menit. Oh, cukup lebih lama kurang ya. 3 menit. Oke. Kita aduk. Setelah kita campur aduk, warna, baru kita dicampur campur warna. pewarna atau pigmen. Oke, Ya, karena pigmen khusus resin. Nah, bedanya apa sama pewarna lainnya? Jadi pewarna resin itu memang ada berbagai macam. Jadi ada ini yang berbentuk gel, itu ada yang powder, ada juga alkohol ink berbasis alkohol, Oke. ada mica powder Oke. seperti itu. Sambil Jadi menunggu khusus. Okta dan juga teman-teman di sini mencampurkan dari apa nih namanya epoksi sintetis dan juga pewarna yang sudah disiapkan, kita harus jeda iklan dulu. Kira-kira nanti Okta ingin menggambar apa, idenya bagus atau enggak untuk dituangkan ke talenan yang sudah disiapkan, tapi nanti usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Ayo kan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan dengan teman-teman dari komunitas Kina Art Studio. Okta udah mencampurkan bahan, Kak Udah. Vera juga udah mencampurkan. Ini boleh diceritakan Mbak Krisna, proses ini ngapain aja mereka? Ini mereka sedang membuat, ini konsepnya adalah Ocean Wave. Oke. Yang punya Kak Okta itu membuat Kue lapis kayaknya itu ya. Rasa mangga. sunset ya, buat sunset. Jadi mereka menuang side by side. Jadi ada tekniknya, ada side by side, ada top on top. Nanti kita ini dan mereka untuk sedang mendesain, mendesain dengan menggunakan warna.
Ya, nanti setelah itu akan dilakukan dengan heat Oke, gun. Kak Vera, ini kan ada dari mulai biru yang terang, terus juga ada biru gelap. Ini memang prosesnya membuat ocean seperti itu atau ini ide aja gitu? Iya, jadi karena tadi seperti udah dibilang sama Ibu Krisna, jadi kita hari ini aku mau bikin temanya ocean. Oke. Jadi karena temanya ocean, jadi kita bikin seperti ocean. Jadi ada biru muda, biru tua, nanti ada kita campur putih juga. Oke, dan ini pakai pasir beneran? Iya, ini kita pakai pasir beneran sama kerang-kerangan juga. Oke. Jadi biar kayak pantai beneran. Ini Kak Marcelo yang lebih effort kayaknya ya ngajarin Okta ya. Ini boleh dikasih tahu Kak Marcelo ini tahap-tahapannya Okta lagi bikin apa? Ini mau nuang yang bening ya? Iya, jadi kita tuang warna beningnya dulu di Oh masih ada pinggir. beningnya juga? Iya. Saya pikir yang udah warna aja. Tetap tuangnya di mana nih? ada warna beningnya dulu, baru warna putihnya. Nah nanti baru kita dorong pakai heat gun. Jadi nanti dia bakalan kelihatan kayak gini. Oh oke. Ini berarti di mana? Nah ini apakah setelah dituang pikiran. langsung kering atau ada proses selanjutnya Mbak Krisna? Nggak apa-apa. Ada proses lagi untuk dia curing. Oke. Ya, kita tunggu aja. Nah, di Kina Art Studio ini sebenarnya tadi juga kita sempat ngobrol pada saat jeda iklan, saudara. Ini salah satu cara untuk kesehatan mental juga ya Mbak Krisna. Itu apalagi sih memang manfaat dari kita berlatih membuat resin art di Kina Art Studio ini? Ya, karena seni sendiri merupakan sarana ya untuk salah satunya untuk kesejahteraan mental, untuk stress relief juga, selain juga untuk fun gitu. Jadi memang di Kina Art Studio kita menyediakan, memberikan kesempatan lah untuk mereka bereksplorasi sebagai ruang inspirasi Oke. buat pekerja seni juga. Oke. Boleh. Orang-orang Opsional yang nantinya Iya, ingin opsional belajar sih sebenarnya. resin art di Kina Art Studio ini ada biayanya. Nanti aja deh. Nanti aja. Dan itu ada kelas-kelasnya begitu ya, Ya, Mbak Krisna. ya, Nah, ya. nanti apakah bahan-bahan ini juga disediakan? Terus seperti apa nantinya yang didapatkan? Oh ya, nanti di Kina Art Studio ada kelas-kelasnya. Dan harganya juga tergantung daripada apa yang mau dibuat. Oke. Untuk bahan-bahan sendiri juga tersedia Oke. dan kita jual. Nah, Mbak, ini si Okta udah mulai menggunakan heat gun. Ini prosesnya, ini manfaatnya dan untuk apa sih sebenarnya? Ya, dia membuat gradasi sih sebenarnya. Oh, oke. Dan itu karena membuat sky jadi seperti awan gitu putih-putihnya. Jadi didorong membuat gradasi supaya warnanya bagus. Ya. Oke, ini juga yang dilakukan sama Vera ya. Kak Vera, ini Kayaknya kurang ini yang lagi putihnya. pakai heat gun lagi untuk membuat gradasi juga ya? Iya, aku mau bikin gradasi dan aku mau bikin efek ombak. Oh, ombaknya jangan gede-gede ya, takutnya tsunami. Iya. Nah, Mbak Krisna, nanti kan ini Ya. ketika udah jadi, sebenarnya untuk perawatannya resin art ini sulit nggak sih? Misalnya jadi pajangan nih, seperti tadi ini untuk dirawatnya itu sulit nggak sih? Enggak, ini resin art ini tidak sulit. Jadi dipajang aja seperti itu bisa tahan juga sangat lama. Oke. Ya. 10-20 tahun juga dia bisa tahan. Nah, ini saya baru kecium nih bahwa memang harus menggunakan masker karena bahan kimia balik lagi. Ini mulai ini ya, ketika dengan heat gun keluar aroma-aroma bahan kimia ya. Ya, semua bahan kimia yang cair pasti ada aromanya. Oke. Supaya kita Menggunakan masker. menggunakan masker. Tapi kalau untuk bidang yang besar ada lagi kita menggunakan biasa masker respirator itu. Oke. Ya, untuk bidang-bidang yang Oke. besar. Nah, ternyata tidak hanya talenan aja yang dihias seperti membuat ocean, terus juga membuat gradasi awan, senja dan sebagainya. Kalau misalnya dilihat di sini ada gelas, terus juga ada bahkan anting-anting, saudara, yang dibuat Lucu sisir banget. begitu dengan gantungan kunci huruf. Nah, ini masing-masing dengan media yang berbeda. Proses pembuatannya berapa lama sih? Mau di mana nih, Kak? Oh, kalau yang untuk Aksesoris ini misalnya? sama, aksesoris sama, curing time-nya bebas aja, tetap sama. bebas. 40 menit untuk dengan epoxy. Kalau dengan UV resin kita hanya menggunakan sinar UV aja dan itu very quick gitu, dalam hitungan menit. Setiap media ini pasti punya tantangannya sendiri dong, Mbak Betul. Krisna. Nah, yang paling sulit apa? Yang ada tantangannya lah, bukan sulit. Sebenarnya tantangan ya itu tadi, apa yang kita konsepkan kan kita desain belum tentu terjadi seperti yang kita mau. Karena Oke. resin ini kan dia running, Ya. seperti itu. Oke. Nah itu aja tantangannya. Nah, ini Kak Vera kayaknya sepertinya udah selesai. Nah, proses selanjutnya apa nih setelah di heat gun akhirnya membuat gradasi warna, mungkin bisa dilihat di sini. Selanjutnya apa? Biasanya kita akan tunggu dia cure dulu. Oh. Jadi waktu saat dia udah cure, biasanya itu bisa kita kasih top coat lagi untuk lebih mengkilap. Oke. Atau kalau misalnya mau, kita tuh ada beberapa aksesoris lagi yang misalnya Ditambahkan kita bisa begitu ya? tambahkan setelahnya. Oke. Okta, gimana hasilnya?
Alhamdulillah tetap abstrak. Ini lagi mau nambah lagi apa kayak awan-awannya gitu ceritanya mah. Beda banget ya sama yang itu. Sama kok, sama. Asal dilihatnya dari jauh ya. Nah, Bagus Mbak Krisna, kok itu, bagus. kalau- bagus Bagus tuh. itu. Kata Mbak Krisna bagus, founder Iya, dari kan yang Kinar melihat Studio. orang lain. Oke. Nah, kalau tadi ini sepertinya ada takarannya nggak sih ketika memang membuat Ocean catnya dan juga epoksinya harus berapa mili dan membuat Okta berapa mili, itu ada takarannya masing-masing nggak Oh sih? iya, ada takarannya tergantung bidang yang kita mau buat. Oke. Ada perhitungannya. Oke. Ya, jadi Dan- kita sudah hitung untuk luasan sekian berapa yang kita pakai. Oke. Jadi memang banyak ya pengetahuan-pengetahuan yang bisa diambil ketika ikut kelas di Kinar Studio, terus juga manfaat-manfaatnya tadi juga membuat mental jauh lebih sehat dan bahkan bisa menghasilkan cuan. Ini bisa dijual Iya, juga iya, ya? iya, iya. Ini Betul sangat ya? bisa dijual, sangat bisa dijual. Oke. Jadi- Nah kalau misalnya dijual, kisarannya berapa sih? Nah, karena karya seni itu tidak bisa Ukur. dengan Betul. harga. Jadi ya bebas aja artisnya. Oke. Mau menjual sesuai dengan. Nah kalau Iya. misalnya saya, Okta dan teman-teman di rumah ingin belajar, ingin berlatih di Kinar Studio, bisa hubungin kemana? Adakah media sosial yang bisa Oh, kita ada. kontak? Ada Di mana? media sosial Kina Art Studio. Oke, di Kina Art Studio ya. Di situ kita bisa tanya-tanya, di situ ada kelas dan sebagainya. Nah, setelah ini dapat kelas, pernah ada ikut event-event besar atau apa nggak sih? Iya, pameran-pameran yang kita ikutkan beberapa. Setiap tahun pasti ada. Dalam waktu dekat, adakah pameran nanti akan dilaksanakan? Mungkin di waktu Natal nanti kita akan ada pameran juga. Nah, itu pasti ada tema-temanya tuh ya? Iya, tiap bulan kita ada temanya. Oke, Setiap bulan. yang menjadi tantangan dan cerita menarik, tema apa saat itu untuk membuat resin art? Resin art sebenarnya kita ada beberapa kelas ya, Kak. Jadi ada kelas yang basic, ada yang pro ya. Saat ini kita masih 2 kelas itu ya. Jadi tantangannya yang mungkin untuk lebih kelas yang lebih lanjutan. Oke. Seperti itu. Oke. Karena menggunakan banyak sekali bahan ya. Jadi itu tantangan kita. Oke, dan ini sudah selesai? Sudah. Sudah, selanjutnya tinggal tunggu aja. Begitu, kalau misalnya didirin, dipamerin bisa nggak sih? Gak bisa Oh, belum Belum bisa. bisa. Cair, Oh, iya. jadi saya mau pamerin aja. Yang ini Kak, yang ini. boleh. Oke. Karena katanya ini terus bergerak ya sampai Ya, sampai dia cure. Oke, dan ini kalau untuk perawatannya gimana? Nanti ketika udah punya perawatannya dilap-lap Sudah lah. cukup Oh. begitu ya paling di lap aja gitu ya. Tuh, cantik ya. Bagus. Ini juga. Nah, kalau misalnya tadi ada kontak person di media sosial untuk berlatih, apa sih sebenarnya yang memang harus disiapkan buat pemirsa Kompas TV yang ikut di datang kelas lah. Kinar Studio? Oh, langsung Bawa datang apa? saja karena semua tools dan peralatan sudah disiapkan dari studio. Oke. Silakan datang saja. Silakan datang, silakan datang. kepoin Instagramnya, silakan tanya-tanya di situ ya. Karena banyak sekali manfaat yang didapat ketika kita melampiaskan apapun yang ada di ide kita, begitu ya, di dalam pikiran kita, ke dalam sebuah karya seni. Yeay. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari komunitas Kinar Studio. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Dan itu dia hasilnya, ini sudah jadi dan bisa dinikmati, begitu bisa dipanjang-panjang ya. Betul. Bisa dilihat-lihat. Ya mudah-mudahan bisa menghilangkan stres Anda di rumah. Dan waktunya sudah habis, Sudah kami habis. berdua harus pamit. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.